warisan, legacy. Ini adalah satu hal yang kita semua tahu dan sebenarnya kita sedang mewarisi sekaligus kita sedang mewariskan sesuatu. Kita mewarisi dari nenek moyang kita, tetapi sekaligus kita sedang mewariskan sesuatu kepada generasi yang akan datang. Mari saya ajak melihat dari Amsal 19 ayat yang ke-14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amin. Kalau berbicara tentang warisan, selalu kita hubungkan dengan kekayaan, rumah dan harta. Selalu pemikiran kita langsung kepada kekayaan. Apakah itu berupa rumah atau berupa harta atau mungkin perusahaan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa ternyata warisan itu tidak selalu berupa harta. Ternyata ada banyak warisan yang tidak kelihatan tetapi nilainya tidak lebih kurang dari harta. Bahkan mungkin lebih nilainya daripada harta kekayaan. Sebelum kita melihat, mari kita membaca satu ayat lagi di dalam Amsal 13 ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara perhatikan ayat ini, firman Tuhan tidak berkata orang kaya. Firman Tuhan tidak berkata orang kaya meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi firman Tuhan berkata orang baik, dia meninggalkan sesuatu warisan kepada anak cucunya. Nah inilah yang kita mau lihat. Ada yang dinamakan warisan rohani, spiritual legacy. Warisan rohani. Warisan rohani ini tidak kelihatan memang, tetapi warisan rohani ini adalah sesuatu yang nyata dan itulah yang sedang kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Termasuk juga orang-orang yang belum menikah. Nah, mari kita akan melihat beberapa warisan rohani. Warisan rohani yang pertama, firman Tuhan berkata adalah nama baik. Amsal berkata bahwa nama baik itu nilainya lebih tinggi daripada harta kekayaan, daripada emas dan perak. Nah, ini yang seringkali kita abaikan, saudara. Sehingga banyak orang yang tidak mempertahankan nama baiknya. Mereka lupa bahwa nama baik itu sangat tinggi nilainya. Berapa banyak anak-anak tidak mau disebutkan, tidak mau diungkit-ungkit asal-usulnya. Mereka tidak senang kalau menyebutkan mereka anaknya siapa. Kalau bisa ditutupi. Banyak loh saudara. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan mungkin memalukan. Saudara perhatikan dengan nama baik saudara. Pertahankan itu. Karena itu adalah kebanggaan bagi anak cucu saudara. Amsal berkata apa? Kebanggaan orang muda. Kebanggaan generasi muda adalah nenek moyang mereka. Saya pernah melihat satu tayangan di televisi. Bagaimana seorang tadinya orang tuanya adalah pejuang tapi dilupakan. Tapi pemerintah akhirnya, ini Malaysia ya. Mereka mulai menghargai, digali lagi kuburnya. Kemudian dimakamkan lagi secara kehormatan. Wah mereka begitu bangga. Mereka berkata ternyata kami adalah keturunan pahlawan. Hero. Saudara-saudara, nama baik itu sangat berharga. Jangan sampai kita memalukan anak cucu kita. Biarlah anak cucu kita bangga kepada orang tuanya. Walaupun mungkin kita bukan orang yang kaya raya, tapi kita punya nama yang baik. Ini warisan. Nama baik adalah salah satu warisan rohani yang luar biasa. Yang kedua, warisan yang kedua, firman Tuhan berkata adalah iman percaya. Iman percaya ini adalah warisan. Bagaimana itu diwariskan? Yaitu kita membawa anak cucu kita mengikuti jejak langkah kita. Ya, saya mewarisi iman dari mama saya. Oleh kemurahan Tuhan tadinya keluarga besar kami tidak percaya, nenek moyang. Ya
katakanlah percaya ya cuman gitu-gitu saja. Tapi lewat penderitaan, lalu ibu saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan itu diwariskan kepada anak-anaknya. Iman itu warisan. Timotius mewarisi iman dari ibunya dan ibunya mewarisi iman dari neneknya. Jadi betapa luar biasanya kalau kita bisa mewariskan iman percaya ini kepada anak cucu kita. Seperti Abraham mewariskan imannya kepada anaknya Ishak. Kemudian Ishak mewariskan lagi kepada Yakub. Kemudian Yakub mewariskan lagi kepada ke-12 anaknya. Dan seterusnya. Ini warisan iman, saudara. Itu tanggung jawab saudara. Bukan tanggung jawab orang lain. Tanggung jawab kita ini. Bagaimana anak cucu kita. Apakah mengikuti jejak iman kita. Itu tanggung jawab Anda dan saya. Jangan dibiarkan saudara, jangan dibiarkan, kasihan. Kita harus didik mereka. Apalagi yang punya anak masih kecil-kecil. Ayo, Anda masih punya kesempatan yang panjang. Bawa anak cucu itu, bawa anak sudah besar, paling tidak cucu. Kadang-kadang cucu dititipkan. Ajar mereka, iman. Itu warisan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga ini sebenarnya ada hubungan dengan yang kedua. Yaitu teladan dan ajaran. Bagaimana iman ini diwariskan melalui teladan hidup kita. Dan teladan juga harus ada ajaran. Ya, teladan itu sudah luar biasa. Tetapi kita harus juga mengajar. Artinya ngomong. Tapi jangan dibalik, ajaran tanpa teladan gak masuk itu saudara-saudara. Saudara bilang sama anak saudara, kamu jangan rokok ya. Tapi saudara ngomong sambil ngisep rokok. Kamu setia sama Tuhan ya. Tapi yang ngomong sendiri gak setia. Makanya saya gabungkan teladan dan ajaran. Paulus berkata kepada Timotius, engkau sudah mengikuti ajaranku, bukan cuma ajaranku, cara hidupku, kesetiaanku, ketekunanku, kesabaranku dan sebagainya. Inilah yang diwariskan Paulus kepada Timotius. Paulus kalau ngomong di suratnya, ngomong apa? Ikuti teladanku, ikuti cara hidup. Ada banyak ayat. Berapa kali Paulus dalam surat-suratnya dia berkata dengan lugas, ikuti teladanku. Apa kita bisa dan kita berani ngomong gitu? Kita belum tentu berani. Ada seorang yang mungkin namanya agak asing bagi telinga kita, tapi dia sempat menjadi orang top di tahun 50-an. Namanya Mickey Mantle. Dia anggota tim baseball paling bergengsi, Yankee namanya. Seorang yang luar biasa. Dan bukan cuma itu saja, dia punya penampilan yang bagaikan bintang film. Makanya ketika dia ngetop, wah seperti selebritis. Tetapi sayang, Mickey ini terikat dengan minum-minuman keras. Itu tidak bisa dia lepaskan. Dalam puncak keberhasilannya dia terikat dengan minuman keras. Dan pelan-pelan dia mulai merosot. Bahkan bukan cuma merosot, bahkan sempat direhab dan sebagainya. Bahkan sampai akhirnya livernya pun kena sirosis gara-gara terkena alkohol. Tapi kemurahan Tuhan akhirnya dia bertobat. Dan sebelum dia mati, dia berkata apa? Don't be like me. Kalau Paulus berkata, follow me. Follow my example. Ikuti teladanku. Tapi kalau Mickey, dia berkata, jangan ikuti aku. Aku berpesan kepada generasi muda, jangan ikuti aku. Berapa banyak orang tua kalau mau jujur, dia harus berkata seperti Mickey, jangan ikuti aku. Tetapi akan lebih kuat lagi kalau perkataan ini berkata seperti Paulus, ikuti teladanku. Teladan, Tuhan mau hidup kita menjadi teladan, teristimewa kepada generasi yang akan datang. Ini tanggung jawab saudara dan saya loh. Karena generasi yang akan datang itu tidak tahu apa-apa. Mereka akan meniru kita, pola hidup kita akan ditiru. Apa saudara berani bertanggung jawab kalau pola hidup kita ditiru? Setelah teladan baru muncul yang namanya ajaran. Ajaran harus. Coba kita sama-sama membaca di dalam Ulangan pasal 6, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini pesan dari Taurat, pesan Musa,
pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi dari awal Tuhan sudah mau supaya firman itu diajarkan, diturunkan, diteruskan kepada generasi yang akan datang. Ini salah satu tugas dari guru sekolah minggu. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, jangan saudara mengharapkan apalagi menyalahkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu 1 minggu cuma ketemu setengah jam. Tapi 7 kali 24 jam dikurangi setengah jam, anak itu ada di tangan kita. Makanya firman Tuhan berkata, ajarkan mereka dalam segala situasi. Waktu makan, waktu duduk-duduk, waktu bepergian, dalam segala kesempatan, ajar mereka. Dan saya mau pesan satu hal kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tolong Bapak Ibu ajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara ajarkan nilai-nilai kebenaran diri sendiri. Kita punya kebenaran, makanya ada ayat berkata orang tua itu mendidik anak dalam waktu yang singkat menurut apa yang diyakininya baik. Itu memang pada umumnya demikian. Tapi adalah lebih baik lagi kalau nilai-nilai yang kita tanamkan itu adalah nilai-nilai kebenaran firman. Karena kalau nilai-nilai kebenaran diri sendiri itu bisa keliru kalau kita tidak melakukan firman, saudara. Tapi kalau nilai kebenaran itu benar firman, cuma ini agak sulit memang. Kalau saudara tidak melakukan firman, saudara rasanya tidak mungkin mengajar. Makanya kita orang tua ini harus melakukan firman, berusaha saudara. Supaya nilai-nilai yang kita tanamkan kepada kehidupan anak-anak kita, ini benar-benar yang murni, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang murni. Dan itulah yang akan membekali mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena nilai kebenaran firman itu tidak akan berubah dan itu kekal. Jadi itulah warisan yang ketiga yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Dan yang keempat adalah warisan doa. Warisan doa. Ternyata doa kita itu disimpan dan didaftar oleh Tuhan. Haleluya. Pemazmur berkata, air mataku ditampung di dalam botolmu dan dicatat di dalam bukumu. Lalu apa gunanya? Kenapa kok Tuhan tampung air mata ini? Ini untuk memberkati anak cucu kita. Bukan ditampung, dibuat sama Tuhan, ditaruh, dipajang. Waduh, indahnya, kelap-kelip. Bukan. Tapi ini Tuhan tampung. Nanti satu saat ini akan Tuhan jadikan modal untuk memberkati anak cucu kita. Amin. Haleluya. Mereka akan diberkati oleh doa orang tua. Dan itu sudah terbukti. Daud adalah seorang pendoa. Doanya sudah kita baca nikmati di dalam kitab Mazmur kan? Dan apa yang dikatakan firman Tuhan? Doa Daud itu yang menyelamatkan generasi yang akan datang. Saya beri satu contoh. Di dalam Yesaya 37 ayat 35. Di sini ada kisah tentang Raja Hizkia. Singkat kata waktu itu Raja Hizkia menghadapi masalah yang besar sekali. Masalah antara hidup dan mati. Masalah antara kebinasaan dan kelanggengan dari kerajaan Yehuda. Dan pada akhirnya dia mencari Tuhan dan Tuhan selamatkan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku akan memagari kota ini Yerusalem untuk menyelamatkannya. Karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Berapa jarak Hizkia dengan Daud? Kurang lebih 250 tahun. Hizkia ini adalah keturunan Daud yang kesekian. Terbentang waktu 250 tahun. Saudara 250 tahun Tuhan masih ingat. Doanya Daud itu Tuhan ingat. 250 tahun bayangkan itu sudah generasi keberapa. Mungkin Daud tidak tahu tinggal apa mungkin. Tulang-tulangnya pun mungkin sudah hilang. Tapi doanya masih diingat oleh Tuhan. Amin. Oh, air mataku kau simpan di dalam botolmu dan kau daftarkan di dalam bukumu. Air mata yang saudara curahkan itu tidak sia-sia. Tuhan simpan dan Tuhan daftarkan semuanya itu. Dan itu yang akan memberkati generasi yang akan datang. Dan ini memang bukan cuma sekedar perkataan klise, karena memang pada zaman itu ada satu kebiasaan orang menyimpan air mata. Jadi ketika orang datang ke perkabungan dia menangis itu air matanya ditaruh, ditampung dulu dengan air lalu diperes. Jadi ada namanya botol air mata namanya, lacrimatori. Jadi ini bukan cuma sekedar angan-angan Daud, tetapi ini memang kebiasaan waktu itu. Dan sampai sekarang memang kita akan melihat warisan yang kelima.
Apakah warisan yang kelima, warisan rohani yang kelima? Yaitu pelayanan. Kita harus mengerti bahwa kita mewarisi pelayanan dari nenek moyang kita. Dan kita juga sedang mewariskan pelayanan kita kepada generasi yang akan datang. Paulus berkata, aku sudah meletakkan dasar. Orang yang lain terus membangun di atasnya. Terus, kita sedang membangun ini. Kita sedang mewarisi pelayanan nenek moyang kita. Tetapi sekaligus kita sedang mewariskan pelayanan kepada generasi yang akan datang. Dan satu pesan Paulus, perhatikan bagaimana kita membangun. Dan saya bicara ini bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan. Karena kita semua juga melayani dalam kapasitas kita masing-masing. Mari kita membangun dengan bahan-bahan bangunan yang mahal, yang ciamik. Jangan membangun dengan hal-hal yang tidak berkualitas. 1 Korintus 3 ada 2 macam dasar atau 2 macam bahan bangunan. Ada emas, perak, dan permata. Tetapi ada yang dinamakan kayu, rumput kering, dan jerami. Ini bukan bicara tentang kekayaan, bukan bicara tentang harta, tetapi punya arti rohani. Apakah itu emas, perak, dan permata? Itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi, saudara. Sebaliknya, kayu, rumput kering, dan jerami itu tidak punya nilai. Apakah yang bernilai tinggi itu? Firman Tuhan berkata, imanmu itu nilainya lebih tinggi dari emas dan perak. Amin. Iman kita, saudara-saudara. Biarlah kita melayani itu dengan iman kepada Tuhan. Yang kedua, emas, perak, dan permata itu bicara sesuatu yang bertahan lama. Sebaliknya, kayu, rumput kering, dan jerami itu tidak tahan uji. Cuma sementara, cuma sensasional. Sekarang banyak orang melayani dengan sensasional. Hanya sensasi saja. Wah, hebat luar biasa. Tapi tidak tahan lama. Jangan sampai kita ikut arus. Mari kita membangun dengan bahan yang tahan lama. Yang kuat, yang tahan uji. Dan yang ketiga, emas, perak, dan permata bicara tentang kemurnian. Ini bicara tentang motivasi. Motivasi yang murni. Sebaliknya, di pihak lain ada orang melayani untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita melayani dengan motivasi yang benar. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya motivasi kita tetap terpelihara murni. Kalau tidak murni, kita minta Tuhan murnikan. Tulus murni. Nah, inilah saudara-saudara beberapa warisan rohani yang bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Dan sebagai kesimpulan, ternyata setiap orang itu bisa memberikan warisan, saudara. Jadi warisan itu bukan haknya orang kaya saja. Karena ternyata setiap kita bisa memberi warisan kepada anak cucu kita, kepada generasi yang akan datang, kepada generasi penerus kita. Yang kedua, saudara, bukan cuma itu, bukan cuma masalah bisa tidak bisa, tapi itu juga masalah tanggung jawab, responsibility. Kita punya tanggung jawab. Saudara. Inilah, jangan sampai lupa. Saudara. Dan bukan cuma tanggung jawab, tetapi dari sisi lain dia juga adalah satu opportunity, satu kesempatan. Saudara, dalam hidup yang singkat ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi yang akan datang. Biarlah kita tangkap kesempatan ini. Kita pakai dengan sebaik-baiknya. Ayat terakhir. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. The righteous who walks in his integrity. Orang benar yang berjalan dalam integritas. Ada terjemahan lain dikatakan God loyal people living honest lives. Jadi orang-orang yang setia, yang hidup dengan jujur, maka keturunannya akan lebih gampang hidupnya. Mereka akan mendapat kemudahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.